Yang dikatakan puasa itu apa coba? Ndak, ini latihan jadi ahli fikih. Yang dikatakan puasa itu apa coba? Menahan. Umumnya orang kan menahan lapar dan minum dari fajar shadiq menjadi sampai terbenamnya matahari. Nah sekarang pertanyaannya, kalimat menahan apa? Lapar dan haus itu maknanya itu kan sebetulnya masih salah. Redaksi itu salah. Karena juga nggak boleh hubungan intim, nggak boleh memasukkan apa saja ke lubang dan sebagainya dan sebagainya. Terus lalu batasannya sampai matahari terbenam. Ada beberapa daerah yang terbenamnya matahari itu tidak wajar. Sampai misalnya siangnya itu 22 jam. Atau kebalikannya, nggak ada matahari terbit, nggak ada matahari tenggelam, kayak di kutub. Sehingga saya berkali-kali bilang, ulama Indonesia itu kenapa alim? Itu ya diantara faktornya itu ada unsur kebetulan. Sehingga ada katakan hoax. Coba kalau kamu jadi ulama di kutub, terus cerita, baca takrib di sana. Awal waktu sholat subuh itu dimulai dari tulul fajri shadiq sampai terbitnya matahari. Orang kutub mesti tertawa-tawa, mataharinya mana bah? Waktu zuhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke arah barat dari garis tengah. Wah yang bener aja. Nggak ada matahari kok semua ukurannya matahari. Sehingga dalam ilmu falak astronomi diterangkan daerah yang enggak diliwati khotul istiwa, kalau dalam bahasa Indonesia disebut katul istiwa, itu sebenarnya dari ilmu falak Arab, itu namanya khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu garis tengah. Khotul istiwa terus jadi bahasa Indonesia katul istiwa. Kayaknya tidak mungkin lah orang Indonesia pertama ahli falak, mesti yang ahli dulu itu orang Arab, karena ilmunya dari Arab. Jadi dari kulaan terus dijadikan bahasa sendiri apa? Katulistiwa. Seperti Taj Mahal itu sebenarnya dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu spesial, mahal itu tempat. Terus bahasa Indonesia jadi apa? Taj Mahal. Itu kacau semua itu bahasa. Saya terangkan. Karena kita ngaji di Indonesia, kebetulan Indonesia termasuk daerah yang dilewati apa? Katulistiwa. Sehingga waktu kita normal, trennya ya 12 sama berapa? 12. Nanti ada masalah itu misalnya kamu tadi di kutub, lalu puasanya gimana? Apa dikonversi, tetap polanya 16 jam, terus konversi per antar sholat itu kira-kira berapa apa? Jam? Taruh saja misalnya kamu sudah zuhur jam 12, ya trennya asarnya ya jam 3. Kan nggak mungkin habis zuhur jam 12, asarnya jam 1. Karena polanya tafawutnya antara zuhur dan apa? Asar itu 3 jam. Setelah zuhur sama asar sama maghrib polanya juga 3 jam. Maka yang seperti ini mau tidak mau harus ada pengecualian. Ketika Rasulullah misalnya ngendikan waktu asar itu khina yakunu dhillus syai' mislahu terus waqalilan misalnya. Waktu asar dimulai apa? Dhillus syai' mislahu. Jadi kalau sesuatu 1 meter bayangannya 1 meter lah, pas lebih sedikit itu berarti sudah waktu asar. Kan gitu ukuran dulu kan nggak pakai jam ya. Terus habisnya waktu asar setelah matahari terbenam. Tentu dawuhnya Nabi seperti itu momentumnya di mana? Di daerah yang dilewati khotul istiwa. Karena yang tidak dilewati khotul istiwa tidak ngalami ada matahari terbit, terbenam dan zawalus samsi. Makanya tadi itsma min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis, sudah ada am, tidak ada kaidah umum kecuali sebetulnya pasti ada khusus. Ya kayak tadi. Mas kowe kepen opo wae tak dukung. Wah, terus ya aku yo pengen wayo wis taqabbal wa minkum taqabbal ya kari. Padahal kalimatnya apa? Apa saja. Tapi jangan lagi-lagi tentang itu. Kamu enggak bisa bantah, kan apa saja. Oh, dasar orang goblok gak pahaman kan mesti gitu, malah masalah besar itu. Sehingga di Quran itu selalu ada seperti itu. Misalnya ya sama lah, misalnya nikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai. Ya tentu cinta yang kamu cintai itu tidak memasukkan ibu dan adik. Karena itu mahram apa? Pasti ada, orang pasti paham. Boleh menikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai, asal muslimah, asal sholat.
Secara kaidah asal muslimah asal sholat kan memasukkan ibu dan saudara kandung atau adik kandung. Tapi kan nggak kebayang dalam nikah seperti itu. Jadi otomatis ada istisna. Makanya ini perlu dicatat ya. Makanya jangan sering dalil ayatnya begini berarti memasukkan apa saja, tidak bisa. Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Nggak ada ayat umum kecuali prakteknya ada takhsis, ada kekhususan. Jelas ya? Apa saja? Misalnya gini, bohong itu haram. Ya pasti tidak semuanya. Ada bohong itu wajib. Ada perempuan dikejar-kejar sama begal mau diperkosa, terus sembunyi di rumah kamu. Kamu wajib jujur apa wajib bohong? Wajib jujur apa wajib bohong? Wajib bohong. Kalau kamu jujur namanya kebodohan. Bukan. Pak, cawe dok mau ning ndi? Monggo teng mriki kula dudono. Itu tidak jujur, itu goblok gitu. Ya ingat ya kaidahnya itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sudah itu aja dihafalkan. Nanti sudah pinter sendiri itu. Sudah itu aja. Apa? Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Enggak ada kaidah umum kecuali di situ tersimpan takhsis atau aturan-aturan khusus yang terkecualikan. Itu pasti, itu otomatis. Karena enggak kebayang bahasa itu mewakili semua, itu enggak kebayang. Misalnya ada pembantu mesti dibilangin gini sama penyalurnya, ya kalau disuruh majikan apa saja turutin ya, disuruh ngelayani ya saja apa turutin, terus ngelayani diranjang ya, taqabbalallahu minna minkum kan, tetap nggak bisa, kayak lafat itu nggak bisa. Kalau majikan kamu ingin apa saja turutin, tentu tidak memasukkan hal-hal yang dilarang agama. Itu juga misalnya mahasiswa, sama dosen nurut ya perintahnya apa saja ya apa saja yang dibolehkan, maksudnya bukan apa saja secara bebas. Nah itu di Quran juga gitu. Kalau ada ayat apa saja, sebetulnya di situ pasti ada apa? Takhsis ya, jelas ya. Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sehingga susah sekali cari umum yang tetap maknanya umum. Sekarang misalnya pertanyaannya lagi, ini ada beberapa kaidah. Qad yaqa'u tabyinu muttasilan nahwu minal fajr ba'da qouli al khaitul abyadu minal khaitil aswad. Ini lebih susah lagi. Lebih susahnya gini. Di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu tidak semestinya. Saya ulang lagi, di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu dari awal tidak semestinya. Nah, tidak semestinya ini oleh ulama ahli sastra Arab, ahli balaghah kalau dalam bahasa Arab disebut tasbih. Apa? Tasbih. Jadi kalau orang Arab sebetulnya ya sama, orang Arab, orang Indonesia sama dalam apa? Pemaparan sama. Kalau Zaid itu agak ganteng, agak yang gantengnya agak. Itu orang Arab bilang itu Zaidun kal qamar. Zaid itu ibarat rembulan. Tapi kalau ganteng sekali dan susah ditandingi, itu orang Arab akan bilang Zaidun qamarun. Zaid itu rembulan. Sehingga dalam kitab-kitab madaih, kitab-kitab yang memuji Nabi itu disebut anta samsun, anta badrun. Engkau ibarat matahari, engkau ibarat rembulan. Itu adat tasbihnya, kata seperti dibuang. Apa kata seperti? Dibuang. Sama di Indonesia juga sama. Kalau orang ahli orasi ilmiah yang ketika orasi itu kendel sekali, apalagi zaman revolusi, ketika ada orasi yang menggelegar disebut singa podium. Tidak seperti singa, tapi langsung dikatakan singa podium. Itu ada tasbih, namanya dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Nah problemnya, ada beberapa ayat yang dari awal Allah menggunakan itu tidak untuk makna semestinya, tapi untuk apa? Tasbih. Tasbih itu ya tadi hanya menyerupakan, berhubung sesuatunya detail, adat tasbih, kata seperti itu dibuang. Misalnya gini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Istri kamu, anak kamu itu musuh kamu. Oh, itu kan ngeri, masa anak sama istri dikatakan musuh? Nah, tentu itu ada proporsinya. Ketika anak istri kita tidak menopang kesalehan kita, tidak menopang ketaatan kita, maka perilakunya sebagaimana musuh. Tapi ketika mereka baik, benar-benar baik, kata Nabi, sebaik-baiknya pemberian dari Allah dan sebaik-baiknya mata udunya adalah almar'atus sholihah, wanita yang sholihah, yang membantu kamu menjadi orang baik. Artinya apa? Ada proporsi di mana perempuan digelari musuh, distatuskan musuh, ada proporsi di mana perempuan berstatus pembela atau penopang ketaatan.
Ya sudah seperti itu. Nanti kalau baca Quran, baca hadis seperti itu. Di mana wanita dipuji maknanya kayak apa, ketika dikritik maknanya kayak apa. Lelaki juga gitu sama. Sehingga banyak ulama yang merumuskan hubbul mal misalnya, mencintai harta. Itu hukumnya gimana? Ya kalau untuk kebaikan ya baik, kalau untuk keburukan ya buruk. Nah, makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu itu ujian. Nah, ini penting sekali dikenalin sehingga Quran itu tidak saling bertabrakan. Ya, Quran itu tidak saling bertabrakan. Di ayat ini perempuan dipuji, di ayat ini perempuan dikritik. Misalnya tadi inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum, tapi ada ayat fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidha. Perempuan itu luar biasa, penjaga kedamaian, penjaga kehormatan, itu luar biasa dipuji. Ya tentu dalam konteks yang layak dipuji. Kalau sedang dikritik ya dalam konteks yang layak dikritik. Artinya pujian ini bukan cek kosong tanpa pengecualian, dihujat atau dikritik juga tanpa cek kosong tanpa pengecualian. Lagi-lagi kaidahnya itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Tidak ada lafaz umum kecuali di situ terbayang ada kekhususan. Ya jelas ya. Jadi, nah kemudian kekhususan itu gimana? Kalau dalam ilmu fikih disebut menghilangkan masodak. Masodak itu, pokoknya ini tak pakai bahasa asli ya, biar nanti habis ngaji itu keren. Ini pasti pakai bahasa asli yang di usul fikih. Masodak itu satu nama yang mencakup sesuai kriteria, definitif lah kalau dalam bahasa inteleknya. Misalnya gini, ini coba pegangin. Ini yang dikatakan tangan ini sampai ini kan. Ini semuanya tangan. Nah ini namanya mujmal. Kata Rasulullah misalnya kalau kamu wudu, basuhlah tangan kamu. Tapi secara sanad kita sampai Rasulullah basuh tangan itu sampai sini saja. Ya kan? Itu di bab wudu. Sampai siku saja. Tapi sikunya terbasuh loh ya. Jelas ya. Padahal ini juga tangan. Tapi di bab qat'u yadis sarik, di bab memotong tangannya pencuri, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang kalau mencuri dalam ajaran Islam atau negara Islam dipotong tangan. Segini apa hanya segini? Sampai gelang kaki apa mata ini namanya? Pergelangan apa sampai sini? Pergelangan. Padahal kalimatnya ya faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Tapi ternyata di bab potong tangannya pencuri di negara Islam hanya pergelangan, tapi di wudu sampai siku. Lalu kalau mau tanya ukurannya apa Gus? Ya itu ukurannya ngaji tadi. ya ukurannya ngaji memang nggak bisa dijelaskan. Kalau nggak paham jangan protes terus. Ya sudah seperti itu. Apalagi misalnya di Quran disebut jika kamu tahallul dari haji maupun umroh, mukhalliki narusakum, itu lafadznya mukhalliki narusakum, memotong kepala. Masa setelah haji dibantai kan enggak? Nah itu ru'us di situ itu dengan makna apa? Rambut. Lalu pertanyaannya harus semua apa sebagian? Nah itu kan masalah. Nah itu namanya mujmal. Mujmal itu lafadz yang umum, masodak kalau dalam bahasa Arab. Kemudian kita mencari-cari sanad. Saya ulang lagi, kita mencari-cari sanad sampai Rasulullah dulu beliau maknanya kayak apa. Akhirnya ternyata Rasulullah kalau tahallul ada yang gundul, pelontos, didoakan sampai 3 kali, Allahumma marhamil muhallikin. Terus sahabat pada usul, wal muqassirin ya Rasulullah. Masyhur itu kan, ya Allah semoga orang yang cukur gundul engkau beri rahmat yang banyak. Sahabat yang enggak mau gundul usul wal muqassirin, juga yang cukur apa? Pendek. Nabi masih ngulang lagi, wa marhamil muhallikin. Mereka protes lagi, wal muqassirin ya Rasulullah, tapi Nabi masih enggak mau ngendikan apa? Nah, terus baru ketiga sudah disebut, baru yang terakhir bilang apa? Wal muqassirin, juga yang cukur pendek. Lalu ukurannya apa? Imam Syafi'i milih qadru'un mulatil asbu, sekadar apa? Ujungnya apa? Jari. Sehingga pokoknya kira-kira segini. Jumlahnya minimal berapa? 3. Nah seperti itu mau tidak mau lafadz itu mujmal. Kita tidak pernah bisa tahu
tanpa sanad ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang punya otoritas litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kamu Muhammad yang punya otoritas menjelaskan apa yang saya turunkan. Karena kalau tanpa Nabi tidak bisa. Misalnya Allah hanya ngendikan wa yuqimunas shalat. Orang baik adalah yang mendirikan sholat. Jumlah rakaatnya kamu tahu tanpa Nabi. Enggak tahu kan mana yang wajib, mana yang sunat juga enggak. Makanya ketika ada orang mau belajar sholat sama Nabi, kata Nabi sudah di sini aja nginep kan. Terus kamu sholat terus di belakang saya. Setelah 3 hari nginep, Nabi ngajarinya mau gini dok, sallu kama ra'aitumuni usolli, ya sudah niru saya. Jadi Nabi nggak pernah ngajar kayak di kampus-kampus nulis, terus nerangin itu ndak. Kalau ada orang belajar sholat, ya Rasulullah saya ajarin sholat sebagaimana sholat engkau. Ya sudah nginep di sini 3 hari, kamu sholat di depan. Ya sudah, terakhir mau boyong, Nabi hanya ngendikan sallu kama ra'aitumuni usolli, ya sudah kamu sholat kayak saya. Ketika musim haji juga gitu. Orang disuruh haji, kata Nabi, apa saja yang saya lakukan dilihat ya. Ya Rasulullah. Setelah selesai haji, Nabi hanya ngendikan litakhudhu anni manasikakum apa? Litakhudhu anni manasikakum, ya sudah kamu mengambil cara ibadah haji dengan melihat saya. Nah, cara-cara seperti itu sebenarnya lebih efisien ketimbang tag. Karena kalau tag itu bias. Sudah bias, kalau umum mesti potensi taksis, ya potensi apa? Taksis. Ya jelas ya. Jadi ini saya teruskan lagi ya. Misalnya at-talaqu marratan. Yang dikatakan cerai ini termasuk contohnya lagi, ini saya beri contoh. At-talaqu marratan, talak itu ada 2. Itu benar apa salah? Di Quran loh. Talak ada 2, benar apa salah? Cara fikih salah karena menurut fikih talak itu 3. Ya saya ulang lagi ya, di Quran kan istilahnya at-talaqu marrotan, tolak itu 2. Salah apa benar? Salah secara fikih, karena secara fikih tolak itu 3. Maka cara memahami gimana? At-tolaku marrotan, talak itu hanya 2 dalam konteks yang boleh kembali. Karena setelah 3 itu enggak boleh kembali lagi sampai si istri dirasakan orang lain. Nah, namanya apa? Muhallil. Nah, akhirnya orang ulama itu mulai trauma, memahami ayat mulai trauma. Traumanya karena setiap satu kalimat atau satu frase atau satu qodiyah kalau dalam bahasa Arab itu mesti duduknya beda-beda, duduk perkaranya beda-beda. Di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab qat'u yadis sarik memotong tangan pencuri hanya sampai pergelangan. Ya sudah, kalau tanya cara tahu gimana yang ngaji sudah nggak bisa itu jelaskan. Apalagi sebulan sekali gini, wah tambah. Yang ngaji puluhan tahun saja tidak mesti alim, apalagi sebulan apa? Sekali. Makanya itu bisa dipakai alasan. Kenapa ada alim? Kan sebulan sekali. Jadi kalau ditanya kenapa ada alim? Kan apa? Sebulan sekali. Itu kan salahnya Gus Ba, tidak mau ngajar tiap hari gitu. Ya jadi jelas ya. Jadi semua itu ada proporsinya. Misalnya ada ayat lagi la tudrikuhul absor. Keyakinan orang mukmin nanti di surga itu melihat Allah apa enggak? Enggak, keyakinan umumnya yang hadir di sini. Melihat kan? Tapi ada ayat la tudrikul absor. Allah itu tidak bisa tersentuh, bisa diliput oleh pandangan mata. Padahal di sebagian ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang baik adalah wajahnya apa bersinar, nadhir itu maknanya bersinar pakai dot, ila rabbiha nadhirah, dan wajah-wajah itu nanti melihat Allah. Akhirnya yang pakai dot ya. Jadi kalau pakai dot itu apa? Bersinar, wujuhu yauma idzin nadhirah, terus apa? Ila rabbiha nadhirah. Nah, akhirnya ulama cara berpikir gini. La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Meskipun kita melihat Allah itu tidak mungkin ikhatoh. Ikhatoh itu terus paham detail. Ya, paham apa? Detail. Karena bagaimanapun Allah itu qadim. Qadim itu la yutakayyaf. Enggak kebayang. Apapun hebatnya kita, perangkat kita ini semuanya profan, semuanya hadis. Sementara Allah adalah zat yang tidak terbatas. Sehingga ya sudah, kita tidak akan melihat secara utuh, secara sempurna sampai kita paham. Tapi seperti itu sudah bisa dikatakan melihat. Paham ya? Misalnya Anda melihat Merapi dari jauh, sudah bisa dikatakan
Melihat. Tapi jangan disuruh detail, pohonnya apa saja. Nah itu kan nggak ngerti detail. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi la tudrikul absor ada makna khususnya, yaitu sampai menguasai, sampai memahami. Ila rabbiha nadhirah, ya melihatnya sampai apa sih kira-kira? Ya sudah seperti itu. Makanya semua kalimat ngendikane ulama, semua kalimat itu proporsional. Kamu bilang mencintai istri, sama ibu ya bilang mencintai, saya teman yang kamu cocok ya mencintai. Lalu makna mencintai itu gimana coba? Mencintai ibu ada maknanya sendiri, mencintai istri ada maknanya sendiri, terus mencintai simpanan ini yang repot. Itu maknanya juga sendiri lagi. Mencintai teman sendiri lagi, mencintai uang maknanya ya semuanya dengan kata mencintai. Misalnya orang mukmin disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Kalau mencintai Allah itu dengan mencintai manusia itu beda. Aturannya juga beda. Kata para ulama kalau Allah itu suka kalau dimintai. Tapi kalau kamu mencintai seseorang kamu sering minta, wah itu istaqballahu minna. Jadi Allah itu suka apa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adama yaghdab. Jadi Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian tidak sering-sering minta. Tapi kalau Bani Adam semakin sering dimintain malah nafsu ya, malah tersinggung, malah capek. Jadi sama-sama kalimatnya juga mencintai. Nah bayangkan Quran itu seperti itu. Min awali hatta akhiri, lafaz ini semua proporsional. Apa? Semua itu proporsional. Sehingga cara maknani gimana ya tadi? Ada am, ada khos, ada mujmal, ada muqayyad. Makanya kita akan selalu berdebat, misalnya ya selalu, saya ulang lagi, selalu berdebat. Madhab kiblat itu sebetulnya harus persis apa enggak? Ya tadi saya seperti ngaji saya kemarin. Kalau dalam konteks Indonesia asal kelihatan ke barat ya sudah kecelok madhab apa? Kiblat. Karena kalau detail, saya ulang lagi, kalau detail berarti semua masjid itu maksimal luasnya hanya 18 meter. Karena Ka'bah diameternya hanya 18 meter. Sekali yang di ujung sana, wah pasti melencengnya jauh itu. Jangan-jangan yang melenceng pas imamnya malah. Karena kalau Ka'bah 18 meter yang ujung sana berarti imam yang di sini, oh bisa sampai Ethiopia. Iya kan? Nah, itu kalau harus detail juga Ka'bah orang sholat harus cekung. Nah kalau cekung bisa menuju ke satu titik. Tapi mana ada ajaran masjid apa? Cekung. Maka seperti itu dari awal Allah tidak menghentikan Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Satra itu nahwa. Ya sudah yang penting kamu menghadap ke arah masjid haram. Bukan ke ainal masjidil haram yang detail. Jadi satra itu nahwa. Nahwa itu ya pokoknya ke sana. Nah itu yang dimaksud yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini gampang, kenapa dipersulit? Jangan kayak birokrat tertentu, kalau bisa sulit kenapa dipermudah? Karena banyak kepentingannya apa? Ya terus saya teruskan lagi. Ini contoh-contoh. La tut ukhidlat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum. Terus ada lagi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ini contoh-contoh yang disebut oleh Imam Suyuti. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Maksud beliau dengan contoh-contoh itu begini ya. Misalnya kulluman 'alaiha fan, semua ini kalau kiamat nanti rusak semua. Pertanyaannya gini, Gus lalu panitia kiamatnya gimana? Misalnya Israfil yang masyhur jadi panitia kiamat itu kan Israfil kan sekarang sudah pegang apa? Trompet. Kalau trompet pertama malam itu gunjang terus trompetnya ceblok baru separuh itu kan terus gak jadi kiamat. Maka ulama mikir ini yang ya sudahlah kecuali panitianya gitu mesti akhirnya. Karena kalau ini panitianya ikut guling apalagi wah trompet sama mana ini belum selesai kiamat kalau sudah apa jatuh. Bisa dibayangkan kan kalau niupnya dari atas jatuhnya di Kaliurang. Oh udah gitu dekat Mbak Marijan susah nyarinya itu. Makanya ulama selalu mengecualikan kuluman aliyafan itu ada pengecualiannya. Misalnya kecuali panitia kiamat.
Sehingga di Quran itu ada pembenaran pengecualian itu, yaitu ada ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dadi wa yahmilu lan gawa arsya rabbika ing arase pangeran sira. Fawqahum kang pangeran sak dhuwure para malaikat. Sapa samaniyatun malaikat 8. Jadi ketika kiamat dahsyat itu masih ada malaikat 8 yang masih happy-happy saja. Masih santai saja. Karena dia panitia. Ini kalau sampai makanya masyhur. Ya, itu kan jadi yauma idzin wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin, di hari kiamat itu ada malaikat yang masih enggak rusak, yaitu termasuk 8 malaikat panitia apa? Kiamat. Maka Israel itu, semoga ikut ngaji di sini Israel itu. Israel itu kacau. Kacaunya itu dia tahunya itu terlambat, masyhur itu. Setelah orang mati semua nanti di kiamat, kamu sudah tidak tahu, sudah mati. Ini saya tahu ya di kitab. Setelah mati semua, Allah tanya, Israel sudah mati semua? Sudah Gusti. Sudah semua, sudah. Masih satu. Mana Gusti tak coplokin nyawane katanya. Kamu katanya. Wah setelah itu Israel sudah cabut sendiri nyawa kamu. Itu kesakitannya Masya Allah. Tapi dia sekarang belum tahu, kalau itu sakit belum tahu, sekarang itu belum tahu. Makanya semoga dengarin supaya tahu. Warang sakit terus, gimana sakit Gusti, sakit sekali. Terus Israel bilang gini, kalau saja saya tahu kalau dicabut nyawa itu sakit, saya tidak main coba cabut. Ternyata sakit. Pakai cara apa saja. Jadi tapi dia itu nanti, nyesalnya nanti. Sekarang belum tahu, makanya terus masih main cabut aja itu. Jadi malaikat Israel ya itu tadi. Maka tetap ada pengecualian. Karena kalau nggak ada pengecualian kita kiamat semuanya rusak lalu. Nah, terus ulama menambahkan lagi surga dan neraka. Surga dan neraka itu juga termasuk ketika kiamat tidak ikut rusak. Karena kalau rusak, lalu nanti orang-orang ini ditampung di mana? Kamu tahu kan para nabi sekarang posisinya di mana? Surga. Para syuhada. Kalau ini ikut rusak, konstruksinya kan kacau semua. Jadi para syuhada, utamanya para nabi kan dijamin sudah di surga sekarang, enak-enakan, serba nikmat. Kemudian ada kiamat, gempa hancur lagi. Berarti kalimat surga enak-enakan kan keliru. Maka ada pengecualian lagi, termasuk surga dan neraka. Lah itu fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Ya, jadi makanya ini pentingnya ngaji ulumul Quran ya. Bagaimanapun UI itu didirikan para ulama dulu. Mulai dari ulama NU, Muhammadiyah semuanya ikut mendirikan apa? UI. Dulu yang mendirikan ya Ki Haji Wahid Hasyim, Mas Mansur dari Muhammadiyah semuanya ulama. Harusnya sekarang ya selalu punya ulama harusnya. Kalau tidak bisa harusnya ya akhirnya ngontrak ulama lucu kan ulama. Ulama kok kontrakan itu kan aneh. Makanya harusnya itu punya kader sendiri. Ini yang guru-guru VAI ini yang wajib itu. Ya, insya Allah gitu. Ya saya teruskan lagi ya. Jadi lafadz-lafadz yang butuh penjelasan kayak ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tentu butuh penjelasan. Penjelasannya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat. Juga sama walillahi 'alan nasi hijjul bait. Semua manusia diwajibkan Allah haji. Lalu kan tidak mungkin semua manusia punya kemampuan. Akhirnya diberi penjelasan man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan ke sana. Jadi itu menunjukkan dari sekian kalimat itu kata Imam Suyuti pentingnya mengkaji, kalau mengkaji am harus sekaligus mengkaji mukhassisnya yang menentukan kalimat itu. Kalau ngaji mujmal lafadz yang bias langsung mengkaji mubayyinnya, penjelasannya kayak apa. Ibarat pasal-pasal di KUHP lah. Kalau belajar pasalnya harus belajar ayat-ayatnya supaya tahu detail. Kalau enggak ya kayak tadi persatuan Indonesia berarti bikin partai yang berbeda melanggar Pancasila karena silanya persatuan. Oh ya kacau kalau gitu. Nah kira-kira seperti itulah lafadz am kalau difahami liar ya kira-kira kayak seperti itu. Makanya saya berharap jangan mudah menvonis karena enggak segampang itu. Misalnya Nabi sering ngendikan laisa minna man khasyana, tidak termasuk umatku orang yang menipu. Ya ternyata ketika menipu itu tidak perilaku atau cerminan sebagai umatnya Nabi, tapi ya dalam hal menipunya saja. Tapi kalau ketika dia pas sholat, pas zakat, pas baik, ini cerminan umatnya Nabi. Jadi laisa minna evitil kal khoslah. Itu semua ulama menafsirkan evitil kal khoslah. Dalam hal itu dia tidak cerminan umatnya
Nabi. Tapi di hal-hal yang lain cerminan umatnya Nabi. Karena tetap famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya yang baik ya baik, berarti cerminan umatnya Nabi. Misalnya kayak orang tukang nipu, tapi ternyata ya tukang sholat, tukang zakat, tukang puasa, ya sudah pas tukang baik cerminan umatnya Nabi, pas tukang buruk ya cerminan temannya setan lah kira-kira gitu. Tapi jangan langsung wah sudah ini setan tok, ya keliru kamu, dia kan punya sisi baik. Ya sudah seperti Quran saja, baik ya roh, syarron ya roh, artinya semuanya ada catatannya sendiri. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini saya baca lagi ya. Qala Ibnul Hassar minan nasi man ja'alal mujmal wal muhtamil bi izai syai'in wahid. Qal was-shawab annal mujmal al-lafdhu al-mubham alladhi la yufhamu al-muradu minhu wal muhtamil al-lafdhu al-waqi' bil wad'il awal. Ya, kalau mujmal itu lafadz yang global. Kalau muhtamil itu lafadz yang kayak iya, kayak tidak. Saya ulang, kayak iya, kayak tidak. Kayak iya, kayak tidak itu imma karena bias, wa imma karena konteks. Saya beri contoh misalnya gini, saya punya pembantu ya, kalau dalam tradisi kiai itu punya anak dalam, terus bilang gini, Jong tamunya kasih kopi. Ya pagi-pagi ada tamu, saya bilang Jong tamunya kasih kopi. Ternyata tamunya itu perempuan atau orang yang enggak ngopi. Kemudian disuguhi teh. Pertanyaannya anak dalam ini melanggar apa enggak? Tidak, karena kata kopi itu sebenarnya mewakili kata alat untuk menghormat tamu. Cuma saya sebagai kiai adalah elingnya itu kopi. Jika kopi itu bukan ibaratun anil kopi, anil kohwa, tapi ibaratun amma yukri bihid doifa. Itu memang harus ngaji. Seperti itu kalau enggak ngaji enggak bisa. Saya melafatkan kopi itu adalah implementasi dari yang penting ada yang nyugati, bukan dengan makna kopi hitam. Sehingga misalnya tamunya kok disuguhi sprit, kebetulan dia milih sprit atau milih teh, saya juga sudah senang karena pembantu saya berarti sudah pinter, yaitu menghormat. Jelas ya. Ya sehingga kata itu sering tidak mengikat dalam agama ini. Sama seperti Rasulullah ketika bilang gini, ya Mu'ad inni uhibbuka, Mu'ad kamu, saya senang kamu, kata Nabi. Ya Mu'ad inni uhibbuka, saya senang kamu. Berhubung saya senang kamu, fakul dubura kulli sholatin, sebagian riwayat fala tada'anna kulla sholatin, maka setelah habis sholat dubura kulli sholatin, kamu lafadzkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadati. Kamu jangan pernah lupa berwiridan, ya Allah bantulah kami mengingat Engkau, ala zikrika wa syukrika, mensyukuri nikmat Engkau, wa husni ibadatik, dan ibadah secara baik kepada Engkau. Pertanyaannya, ketika Nabi nyebut Mu'ad itu sebagai orang hanya Mu'ad, apa sebagai umat yang harus dilatih? Umat yang harus dilatih, sehingga siapapun boleh pakai wiridan itu. Ya makanya terus di balaghatul Arab itu ada aturan zikrul ba'di wa iradatil kul. Ketika nyebut sebagian, bisa yang dimaksud itu siapa saja. Ketika saya nyebut kopi sebetulnya itu alat atau perangkat atau minuman yang dipakai hormat tamu, tidak harus bentuknya kopi hitam. Tapi kalau orang tertentu yang memang hobinya ngopi, ayo cari warung kopi. Memang dia anti minum teh, anti minum sprit, memang inginnya warung kopi, ya sudah, itu berarti makna kopi yang muayyan, yang memang maknanya kopi dengan makna yang khos. Jelas ya? Nah bayangkan Quran dan hadis itu potensi seperti itu ada. Makanya potensinya itu lafadz itu muhtamil, bisa iya, bisa tidak. Nah di sini ini pentingnya ngaji. Jadi sehingga ketika Allah ngendikan rijal sekalipun, lelaki, kadang maknanya memasukkan perempuan. Misalnya gini, kalau kamu ngaji ilmu nahwu, hudal lil muttaqin, alladzina itu jamak untuk lelaki atau perempuan? Alladzina, lelaki. Tapi Quran itu untuk lelaki, tok apa lelaki dan perempuan? Dua-duanya. Tapi Allah ngendikan alladzina yu'minuna, bukan allai yu'minna, bukan pakai redaksi perempuan. Karena yang dimaksud lelaki adalah umatnya Nabi. Ya sudah, kalau umatnya Nabi ya semuanya umatnya Nabi. Tapi ada beberapa lafaz yang memang maksudnya lelaki, yang satu maksudnya perempuan. Caranya tahu itu ya lagi-lagi ngaji. Ya sudah, nggak ada jawabannya, memang harus ngaji.
Nah itulah di Quran tuh banyak ada lafadz mujmal, ada lafadz muhtamil. Saya beri contoh lagi bab zakat. Ini yang paling pokok bab zakat karena ini terkait fikih. Rasulullah itu menzakati tamernya. Tamer itu kurma. Ya, tamer itu maknanya apa? Kurma. Itu oleh semua ulama fuqaha, semua ahli fikih dunia mengatakan makanan pokok. Jadi yang wajib dizakati itu tanaman makanan pokok. Karena apa? Ya kalau nuruti sunnah Rasul persis, orang Indonesia wajib zakat. Karena Nabi hanya menzakati kurma. Di Indonesia enggak ada. Iya, enggak ada. Jadi ketika Nabi mengatakan tamer, saya ulang lagi ya. Ketika Nabi mengatakan kurma, maknanya apa? Zakatilah sesuatu yang sebagai makanan pokok, makanan khas atau makanan pokok daerah itu. Sehingga kita yang menzakati padi. Paham ya? Orang tertentu gandum. Sama seperti cung nak pedui tamu sarungan gitu. Ternyata sarungnya itu basah. Wah daripada basah katokan cekak ya tidak seperti itu. Sarung adalah ibaratun pakaian yang dianggap sopan dalam tradisi santri. Ketika sarungnya basah penggantinya juga celana, jangan celana pendek. Karena kalau celana pendek tidak mewakili kesopanan. Jadi kalimat itu bisa diganti cung nemuin tamu dengan kesopanan. Di antara gambarannya pakai sarung, maka sarung bisa diganti celana. Tapi nggak bisa diganti celana pendek karena itu nggak cerminan sopan. Sama cung tamu saya kasih kopi tentu bisa diganti teh, diganti sprit, paham ya? Tapi nggak bisa diganti toa, paham ya? Karena itu nggak cerminan, jenisnya terlalu jauh. Apa jenisnya apa terlalu jauh ya. Jadi ini jelas ya, jadi kalimat-kalimat itu potensinya mujmal, potensinya itu muhtamil atau muhtamal. Wal farqu bainahuma annal mujmal yadullu ala umurin ma'rufah wal lafdhu mustarakun mutaraddidun bainahuma wal mubham la yadullu ala amrin ma'rufin ma'al qat'i bi anna syari' lam yufawwid li ahadin bainal mujmal bi khilafil muhtamil atau muhtamal. Jadi ya seperti itu semua. Saya contohkan yang gampang itu yang fikih saja ya. Misalnya orang disuruh sholat. Sudahlah kamu sholat saja. Ya tentu kalau waktu zuhur pikiran pertama itu ya sholat duhur, kalau waktu asar itu ya asar. Jangan pepeh kalimatnya gini. Cung kamu sholat. Waktu duhur sholat apa saja, qobliyah masjid atau tahiyat masjid. Yang penting kan sudah sholat. Jadi semua kalimat itu pasti proporsional. Ya semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Jika pertanyaannya secara fikih, kalau kita harus madhep kiblat dan sholat harus bergantung matahari, maksudnya Nabi ya tentu daerah-daerah yang ada mataharinya. Maka kalau yang nggak ada mataharinya ada ketentuan lain yang nanti ikut menginduk yang ada apa matahari. Karena setiap hukum pasti ada muqtadul halnya, ada proporsinya. Makanya kata ulama fikih itu misalnya begini lagi, tak contohkan yang fikih aja yang gampang karena itu keseharian kita. Sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal nggak? Batal. Itu satu upo sudah batal enggak? Sudah kan? Itu bahasanya sholat batal bil akli dengan makan. Sekarang kalimatnya tak ganti. Cung hormatilah tamu dengan ngasih makan. Satu upo cukup apa satu piring? Sama-sama kalimatnya makan. Mustake isa upo sing penting mangan. Tapi misalnya di bab sholat kok kamu babkan kayak menerima tamu ya kacau. Sholat itu batal dengan makan. Oh, nak saupo orang mangan. Sedenge mangan ya sak piring. Jadi di bab sholat batalnya makan itu cukup saupo. Tapi di bab hormat tamu minimal sak piring. Kalimatnya sama-sama makan. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab kotu ya disarik hanya pergelangan. Padahal ayatnya ya tangan faktou aidiyahuma. Padahal pergelangan bahasa Arabnya itu ku apa? Al-ku. Itu bab-bab yang oleh ulama disebut nanti kalau kamu ngaji Quran, kamu harus hati-hati karena ada lafadz mujmal, ada lafadz muhtamal, ada am, ada khas. Biasa kaya ora ono apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa bid'ah, ora usah semangat, hujah ahli sunnah, ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa.
Mulane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman monis wong Islam sing lagi susah. Iwa misalnya traweh biasa, nak takoki tiyang traweh sunat ya sunat, Ramadan pisan ya traweh. Lah tapi tiyang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak dene menawa apik ra traweh mbaya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi somong ngono. Nah, kalau bapak riyen ngoten, anggere ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Kita ini kan ndak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa. Kowe mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai iku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wah, langgar iku sing makmum sithik. Pancen ra senengi wong kiai iku, nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wape mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula nu paling kathah sing traweh. Tapi iki sene tak gandhen mak. Nak wonten udzur, nak wonten udzur ya mun satraweh mak mun dipeksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prae ya mending. Ya perkara niku khas ulama iku aja sampai wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Dadi azan be imam ku apik. Azan. Nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah azan, mergo Nabi ku ora tahu. Azan. Edan kabeh sak donya. Nek nek kepen persis Nabi ke jogeman azan, mergo Nabi gak tahu. Azan. Dadi nak terus kowe aja dadi makmum mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye donyane iku dadine. Mergo alasane sunah Nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi wan wong goblok, baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui ditakok, "Ayyukum Muhammad?" Sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat sing paling ganteng. Dan dia takok, "Ya Muhammad si jangkar den. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah. Benar ya kamu Rasulullah?" "Iya, saya Rasulullah." Enggak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, "Wallah la azidu ala dzalik wala angkus." Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut. Dan puasa Ramadan, iya. Enggak ada yang lain, enggak. Yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kau wadah pokoknya dinyang pas. Pokoknya kabel dinyang pas. Jadi itu mulai tentangnya. Tapi dawai Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo. Wong itu dakhalal jannah. Padahal jajilah azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi demi Tuhan saya tidak akan nambah, tidak akan ngurang. Nanti sama Joni Rukulo maghrib ya pas, isya ya pas. Kalau sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok qobliyah tabadiyah. Aku iku dhek ijek eling hadis Arabi. Tapi sama Joni Rukulo ya. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu pekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi udah jadi wali.
Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Sakniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Dadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate digebut. Nek wis mbah sawalam muga di sepuro pengira. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula eling kula di kanca santri niki santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, kan delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jong? Kula nak ndelok Jos Bus, Gus. Iku kowe tok kafir harbine, Gus. Tapi nak ndelok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi, Gus. Lek ora kajar. Ternyata, Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang, Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham ki? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artinya ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus pembantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta elek. Elek cuma ke bebas sok suci, salah ya krana mecahno apa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Iku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume itu. Kowe nek ora bocah nom ning perapatan gagu wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan gagu wong liwat. Suatu saat kiai itu dikabari, niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kula cerita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiang sing muka safah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau." Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian. Ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Sampai pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes habis. Huwa samratu fuadi, itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti. Wong-wong iku ya kawulaku. Sama aku gak gelo ke usul wotan mateni." Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok. Pokoknya beruang mukmin mesti kecil. Fakul salamun alaikum. Mereka tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ano ekonomi mesti ano sabarok hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri
ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin lah, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata rabbukum ala nafsir. Anggar kok mamang mlebu neraka itu berarti setan. Mantep aja bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah mamang. Saya keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan gak kunci nih. Mestinya ya sak data napa? Posisinya napa? Terusan iki Sherlock napa? Napa terus iki apa? GPS. Masa ana kuncine ora ana alamat ya enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbon akhir roh ora roh. Alamat neraka jelas medhit terus tak jelas. Karena medhit dekat-dekat situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minan nar kan at-taqiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu ba'idun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen tak alamatin neraka ya medhit dekat-dekat situ. Jadi alamatin neraka napa? Medhit. Agar medhit ya sudah dekat. Ya di kawasan situ no. Jadi gampang kan kita alamatin neraka itu. Nah alamatnya wali ya qaribun minallah dekat-dekat situ. Jadi mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji ke apa layat yang tak apal, tak wajo, kondang tenang. Apa lo hati, ojo gue semaan roh hati. Ngumpul lomba. Dewa pangeran, eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dewa pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa anzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin atau orang kafir? Enggak jauh gitu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ini masih jalalan nih. Ganggu nek ora paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham. Jadi ambil aku kok cocok terus wis alim kok Gus kan mulai enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji kan wis padha napa? Ya jadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha ya wis langsung mulai ono padha. Ya, dan narasi nau tuh pinter nenggere malah ngeklaim laju malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, no? Kalau baleni malah iki. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaru ila rabbih, dikirim menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbih. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu gambaran kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, saya bawa sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung ghairul ayat, tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya, makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya, jadi status itu tentukan dulu ya. Yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin, karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya ba'ats, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan, berarti mukmin.
Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mu'minuna al-asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng. Kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Nah, kowe wedi kan mergo ngerti alamatmu. Sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatmu. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpah kabeh rapati wali. Memang dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape bapak ngono apa? Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah, ngono pangeran kalah lah kayak ini. Kau jangan melayan. Nah, malahnya cara Ahlussunnah soal khairihi wa syarihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman berkodok. Anggapnya latihan iman berkhairihi wa syarihi. Nggak apa-apa kalau demi iman berkodok-kodok sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah, sudah. Makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah, orang-orang seperti itu tuh kandani laisa-lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah, tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat di muqtadu hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kulo, masuk melepuk ning podium di santri. Terus dibuktekno malaikat ke nyeksa ini kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata betul. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gusti. Wong golek badhe iku cah. Akhirnya ya wis ra apa-apa. Nah, misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat loh di akhirat. Nampun mati niku ngamal pun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran. Wah, pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Terus ora salat itu ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita tak kei ganjaran salat nganti kiamat. Senajan to saiki wis iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah, Mu'tazilah ora. Pangeran butuh tunduk ke konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kalau kena pulsa.
Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini iki. Gusti ingat loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur ngono ra iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia, ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia, juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini ahli sunnah wal jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atin syai'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, ja'al qaumu illa zaitan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau ya datang ya, terserah lah. Misalnya maja'al qaumu illa zaitun, ya, atau maja'al qaumu illa zaitan, itu saya terkep yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, ja'al qaumu illa zaitan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa zaitan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha. Berarti izin Allah itu ada dan izinnya akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh ya ahli sunnah, kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok bisa. Kabeh santriku nggo syiar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Goyo wong itu mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggal ladzi yasfa'indahu illa bil. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang syafaat belas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah budi sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayat yang di murah ayat ini. Ayat yang syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sira diridani Allah kan ning neraka nyafati sopung kecet-kecet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaihi salahu min dunihi wa su'ai ka ono syafaat. Qala ta'ala, alhamdulillah dia hafal Quran. Nah sing bantah ya hafal Quran padha wae, bantah-bantah. Ya seneng reporter yang mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng, aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mereka tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus, padha hafale kok bantah-bantah. Ayo degelan. Wah sering apa tidak bantah-bantah tiang, tak tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis, enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu timbang. Masa Mike Tyson di musono LS Pikal. Ya mati no LS Pikal. Debat itu imbang. Nek apal Quran, apal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bantah ae. Tak ulangi krok tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau orang menangi rok murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Kau mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong Islam. Iku sajane wae ngaji apa mem fathama. Iki kok sejarah cang melek iso.
Beda, beda sama. Tahu, kata terus. Tadi akhirnya orang raiso ngaji yuk, sok kiai kon meja. Beda sama. Ya sih gue. Gue nak tercangkem elek, semua langsung elek. Jadi capek lali, elek. Kata elek nih gue. Kabo bawa pangeran sepurane kayak tenang ya. Nak lapor pangeran. Eleng. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang tekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, harus hukum. Misalnya gini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka iddahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, iddahnya 3 kali masa suci. Ini ikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, iddah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya iddahnya siapa? Apa? Iddah. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mana yang terang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini, mestinya gue juga dokter ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul rai juga toh ngalim ya sunnah, apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun gak fair, kalau gue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milandi, si gampang mesti ngangel. Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu. Yang enggak haid itu masuknya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhuri wallahi lam yakhidna. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An-Nam nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah ya iku bunine piye aku. Rata-rata iso ta. Ora iso. Lah aku bela kowe ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet dibela jebule padha ora isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan. Karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in tabtum faidatuna salah satu asyhur wallahi lam yakhid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok PP apa ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asra lebokno ning. Terus ada masalah lagi. Perempuan yang hamil itu udah haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyana hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga anda foto-foto apa lagi repot. Mulane bela ahli sunnah itu ya rugi zaman akhir.
Jadi bilang ora. Ngapa lo sekaru-karuan. Loba menangan mata ngomong waduh. Lah sing ora paham Eropa ya kalah. Malah kalah membidu Gus ora lomba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning dunya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apa. Aku lah direncana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran pun neraka ora pantes. Karena malaikat Malik gak menghormati Quran tuh. Dari pun nak dites ya tuh. Balik keren. Apa lo ayat ini? Jadi ayat ini wajah wah pusing. Mak balik wali dulu kau marum minaro jauh ilaihim itu. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu Al-Qur'an itu siapa? Mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu Qur'an siapa? Ya yang masih head. Kalau yang masih head gini. Yang sudah agak head lagi. Ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al-mu'minun al-asun. Orang mukmin yang kafir. Karena kalau orang kafir sudah jelas. Mansus mukhalladina finnar. Dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat. Karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikannya ini, Ustaz anak soleh sing tenanan jawabin gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ini loh Kanjeng Nabi akhirnya ramu bumbu swarga perkara ini nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya murid sumpu wojok, sebenarnya tujuan pangeran nang guru NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Angger bumbu swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih. Wonten setunggal. Amine munik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek ing swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama itu sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Ora setuju, menarik cara kula ini. Mulai sebenarnya bagus, karena ada di wali yang dikasih Nabi mau pasaran pulau mah. Akhirnya mudik bogolai terus ke sentimen baru. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan? Paham ya? Izin syafaat itu ada. Oh kok terus menurut ono syafaat itu kesimpulan konti, paham? Contoh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Kalau usah training kan? Kalau usah training. Coba training baliho niku gede, jebule trainingnya ra mutu. Baliho niku jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Agak seneng. Ya mereka kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Itu untuk ilmu konti. Kok jujur pokoknya. Aku nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodhi ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mu'minun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih ya khaufun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Nah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami ya khaufun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada
Itu cara berpikir Imam Suyuti. Wal muradu bihim al mu'minun al asu. Jelas ya. Jadi contoh Saleh maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladzina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Ya secara balaghah hujjah itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina huma gak dihitung Gus Abi. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar jamu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara balaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi torofail waktu, no? Torofail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engkau namanya terdalil ayat ini. Sholat itu penting pagi, sore. Berarti mau subuh, mau asar. Aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji mengapik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa. Jadi orang bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsirune kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab itu gampang. Tapi aku mau jadi wong Arab atau tafsir murid ya bingung. Mergo bahasa Arab itu bahasa Arab rodok Jawa. Dua kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye terkibir? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mau sebagai sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Wong Arab sih ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya tak beda. Tidak, ini jawab saja. Kira ditapai wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, bener. Terus saya cawe itu ditapai agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il. Ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya gitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lagi. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Atau latihan bahasa Arab itu barang. Sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dan nurutin ngono malah gue kesel ya. Karena tadi wong itu ketemu wong itu terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Ngene ora ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah, makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung-ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahdud wa talhim mandud. Nah, wa dzillim mamdud wa ma itu gak sing terusane iku fi samunya fi sidrim mahdud wa talhim mandud wa dzillim mamdud wa ma imaskud wa faqiyatin katsira lama tuati ulam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurakuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, terus apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro. Padahal ora roh. Lasing kok. Kira-kira padahal widoro ora enak buat. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurakuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebar. Kira usah protes. Kok ini nggak ada anggur? Kok nggak ada apel? Jadi pokoknya Allah itu cerita, neng swarga itu ono jenis buah, sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah es koyo ngono iku bil kodati walasi dong. Dong. Pinter. Maju. Jadi
selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu 5 itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi sore. Kurang ngono gobloknya jadi terus no. Saya ini saat ini maksudnya itu wadat makini ujung. Asih makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan 2 ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib bingung Mas, torofian, torofian. Padahal terbang. Kadang khotib ya enggak, ngayate rapal kok. Yo tahu ono khotib ku sing lho. Sing piye sing falanu fiyan lahu mut falanu khair falanu. Lha babar rapal ora sama tae. Falanu fiyan lah. Falanu siapa? Dari wah kita berjuang. Iku teke sing kitab disalahno. Masih kitab bur, aku ora ono kitab iso maca, Pak. Menedek bur ora ono kitab. Ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuqiyana. Barang gurat di alasan fala anu. Nek lebaus semua khutbah pamer sing umum mak wis. Semua pokok ae. Alhamdulillah salat terbar. Karo dene khutbah suwi-suwi lha opo. Yo enak lho khutbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok enak sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi wong cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Dan aku nasib pape jarak pali, mereka sujute. Dia nasib-nasiban. Kalau melarat, nak nasib pemape jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu nera baru. Mulane berita kami. Wong kan nasib-nasiban terus sebetulnya. Wong nak nasib lagi ape? Kalau wong alim, mau kita beli uang mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kue bener. Pas bener sabtu lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener sejarahnya tak salah dagap tenan. Nah bener sabtu lisan. Tapi nek terkenal ngalim. Nah bener dagap tenanan. Salah lisan. Kowe penak. Jadi nama lagi apik. Kalau toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah. Nak sing ra seneng wah malaikat babon. Oh nasib penting. Ya, pol nasib. Kan lagi senengi uang, para pejabat darah tidak, dah gembina, semuanya nasib lagi apik. Tapi nasib pelek, dah boleh yakin. Tapi sing roh, terserah pengen. Ben gue rame-rame dunya, apa? Ya wis jelas ya. Tadi gue jenenge mimbabi dikirim apa? Dikrul ba'di wa iradatil qul kata sawu fi sitri makhdud wa tauhid. Dari tauhid ini kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidri makhdud sama tauhid. Lah nang ngono ya enak apa nih surga. Paham? Jadi itu diambil taraf apa ujung sama ujung. Jadi ngaji jalalan Gus Pak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing ngaji mboten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Orang apa terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Sesungguhnya itu nah iya, orang kok terus ngaji wong loro til juga. Kan ya? Itu pinter. Ganjaran kok akeh tenan. Mintro enggak menagi. Jos tenan. Pokoknya yakin pengiran anak indadoni abdi. Pokoknya yakin. Ya, jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik
Torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul lahuma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini. Tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini mau tenang, awas ya nak, nyelayan ini neraka tenang. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah, ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal, dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita nak ingin nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia di jenenge kiai bengkel. Bengkel. Jenenge kiai ya Marasi. Kiai marasi. Wis marasi narasi nak nangani nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama, nama itu boleh itu. Nama. Wah, ya elek aku. Padahal sebenarnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan justru api pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sebenarnya soal ketemu pangeran tanggung siapa? Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementara wanita tanggung jawab kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahati. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz.